Kita lanjut lagi cuy. Alur cerita dari manhwa Divine Leveling. Tes ombak cuy, kena dolar kuning kagak nih komik. Kali ini kita masuk ke chapter 75. Di pagi hari, Lin Shu yang udah rapi, siap tuh cuy buat berangkat sekolah. Di meja makan, udah disiapin tuh cuy sarapan sama Luo Ye. Perhatian bedah bebek satu ini. Kemudian di luar, Lin Shu udah ditungguin tuh sama teman-teman sekelasnya. Dicengin cuy, mantep gak sih serumah sama Luo Ye? Kemudian di kelas, Pak Nan menjelaskan bila belajar di akademi itu sangatlah bebas. Walaupun mereka nggak datang saat kelas teori, itu semua gak apa-apa cuy. Yang penting prakteknya. Nah, dan itu yang wajib. Setiap 1 bulan sekali, mereka harus mengikuti ujian. Kalau ada yang gak lulus, siap-siap aja tuh mereka bakal dapat hukuman yang sangat berat. Muka senang dari murid, auto jadi suram seketika. Pak Nan kini menambahkan, di lantai atas udah disediain tuh cuy, ruang latihan dan ruang gravitasi yang bisa membantu latihan dari para murid. Nah, Pak Nan ini akan memberikan aksesnya kepada Lin Shu. Ya, karena kan Lin Shu adalah ketua kelasnya cuy. Maka ialah yang bertanggung jawab atas akses ini. Kini Pak Nan meminta kartu siswa dari Lin Shu. Ia mau memberikan 500 poin cuy. Tapi di saat ia mengecek kartunya, kaget cuy dia. 640.000 poin udah ada di kartu Lin Shu. Gila, banyak banget tuh cuy. Heran Pak Nan, makanya ia mau mengecek cuy status transaksi. Dari mana sih dia mendapatkan banyak poin ini? Mendengar banyaknya poin dari Lin Shu, jelas suasana kelas makin geger. Ada yang protes cuy, pasti Lin Shu telah meretas sistem sekolah mereka. Padahal kan kemarin poin mereka masih sama tuh. Masa sih tiba-tiba saja Lin Shu bisa dapat banyak poin itu? Sungguh mencurigakan. Mendengar ocehan tadi, Pak Nan dengan muka seriusnya menyuruh semuanya buat diam saja. Apa mereka pikir? Sistem sekolah mereka bisa diretas dengan mudah. Menurut sistem sekolah, Lin Shu ini mendapatkan semua poin ini dari menukarkan material di forum jual beli cuy. Lah, emang dasar kesalahan berpikir nih orang. Padahal di web sekolah udah ada info loh soal forum jual beli. Dianya malah kagak tahu sendiri. Tapi Pak Nan menemukan ada yang aneh cuy. Lulu, kok ada transfer dari kakak kelas? Apa Lin Shu punya teman kakak kelas? Tanya Pak Nan cuy. Lin Shu sih kini beralasan bila orang yang ia palak adalah kenalannya cuy. Mereka cuma ngasih tambahan uang jajan saja. Dari raut mukanya sih jelas banget cuy bila Pak Nan nggak percaya tuh. Tapi Pak Nan kali ini akan membiarkan Lin Shu lolos begitu saja. Lagian Pak Nan harus pergi cuy, ada rapat guru. So, sebelum pamit undur diri, Pak Nan pun memberitahu bila seminggu lagi bakal ada tuh kompetisi bagi mahasiswa baru. Jadi ia berharap para muridnya bisa berlatih dengan keras. Setelah kelas tadi, kini di ruang latihan, para murid pada sibuk dengan latihannya masing-masing cuy. Lin Shu yang lagi fokus ini, tiba-tiba saja ditantang sparring cuy sama Li Ping. Li Ping masih tak terima cuy dengan tindakan Lin Shu kemarin. Lin Shu berkata cuy, kau kan lemah, nanti kena pukul nangis. Langsung emosi tuh cuy Li Ping. Ia main nyerang gitu aja. Oh ya jelas dong, Lin Shu mah bisa ngindar. Seranganmu terlalu lambat. Nih, ku kasih tutor. Lin Shu dengan cepatnya menyerang. Akibatnya, ya gini deh cuy, auto tersungkur si Li Ping. Melihat Li Ping tersungkur, antek-anteknya jelas gak terima juga cuy. Mau ngeroyok Lin Shu gini mereka. Jelas, Zhang Yin gak tinggal diam. Ia mengajak Jiang Li buat membantu Lin Shu. Tapi Lin Shu berkata, gak usah. Kalau cuma kroco-kroco ini, Lin Shu sendiri pun udah cukup. Lagian kalau Lin Shu bisa memperlihatkan kekuatannya, pasti semua rekan kelasnya jadi mengakui dan Lin Shu bisa memperkuat otoritasnya di sini cuy. So kini, Lin Shu dengan santainya berhadapan melawan 3 orang kroco yang tak tahu diri ini. Auto dihajar habis-habisan cuy mereka. Apa kau kali ini ngaku kalah? Ucap Lin Shu.
Yah, kalau udah dengan 3 orang aja mereka masih kelimpungan, Li Ping mau nggak mau mengakui kekalahannya. Kini Lin Xiu dengan lantang menantang semua orang yang gak suka padanya. Silahkan maju saja. Mereka ini adalah kelas terlemah. Tapi, apakah mereka semua puas dengan begini saja? Jika mereka tidak ingin dipermalukan di kompetisi siswa baru, maka mari berlatih dengan keras. Setelah kejadian itu, kini kelas 10 pun pindah tuh cuy ke ruang gravitasi. Untuk menggunakannya, ada harganya cuy. Latihan di ruangan gravitasi ini sangat bagus cuy. Berbeda dengan ruangan latihan biasa yang hanya melatih tubuh bagian luar. Di ruang gravitasi ini, mereka juga bisa melatih tubuh bagian dalam mereka. Jika mereka berkultivasi di ruangan ini, maka hasilnya pasti bakal mantep dah. Untuk harga penggunaan ruang gravitasi, untuk 2 kali gravitasi, harganya 2 poin cuy per menit. Dan untuk 3 kali gravitasi, harganya 3 poin. Melihat harganya, jelaslah mulai berhitung Xiang Li. Mehong gila cuy. Mereka cuma dicatat 500 poin doang setiap bulan. Itu pun cuma cukup buat nginep sama makan doang. Kakak bakalanlah mereka cuy bisa berlatih di mari. Lin Xiu pun menyarankan agar ia menukarkan kulit dan telur dari monster yang pernah mereka kalahin cuy. Lin Xiu yakin pasti itu bakal dihargai sangat mahal. Dikarenakan teman-temannya pada nggak punya banyak poin, ya udah deh, kali ini Lin Xiu bakal traktir semua orang. Lain kali mereka harus cari sendiri cuy. Banyak kok cara buat dapetin poin. Sering-sering aja tuh lihat situs web dari akademi saja. Kini Sultan Lin Xiu mau nyoba menggunakan gravitasi 2 kali dulu cuy. Jelas, ditraktir sama Lin Xiu. Auto pada seneng nih bocah-bocah cuy. Mereka jadi tambah suka sama Lin Xiu cuy. Kemudian, latihannya pun dimulai. Semua orang yang ada di dalam seketika merasakan tekanan yang dahsyat. Nah, di saat-saat inilah waktu yang tepat buat berkultivasi cuy. Lin Xiu juga udah nyiapin nih Elf of Crystal. Semuanya kini fokus berkultivasi. Dan tak terasa, 1 jam pun berlalu. Satu persatu mulai kagak kuat cuy. Dan 3 jam kemudian, kini hanya tersisa Lin Xiu sendirian. Ya karena sudah sendirian dan 2 kali gravitasi terlalu mudah, maka Lin Xiu bakal ningkatinnya cuy ke 3 kali gravitasi. Nah, auto nyungsep tuh Lin Xiu karena kaget. Tekanannya sungguh berbeda dari tadi. Tapi kalau cuma segini mah, auto bisalah dia menahannya. Lin Xiu nggak mau buang waktu cuy. Ia bakal fokus berkultivasi lagi. Beberapa saat kemudian di ruang latihan normal, Zhang Yin khawatir cuy sama Lin Xiu. Udah lama banget loh Lin Xiu di ruang gravitasi. Dia aja padahal hanya kuat sejam doang. Itu pun mau pingsan rasanya. Kemudian 1 orang keluar dari ruang gravitasi. Ia mengabarkan bila Lin Xiu lagi latihan gravitasi 3 kali. Walah, jelas semua kaget. Dan bener si Lin Xiu cuy. Udah 5 jam loh, masih kuat aja ya dia. Sementara itu yang lagi diomongin, lagi santuy cuy dia. Energi origin dari kristal tingkat 6 udah mau habis nih cuy. Di ruangan yang dipengaruhi 3 kali gravitasi ini, Lin Xiu merasakan refleks dan kecepatannya jadi lambat tuh cuy. Jika Lin Xiu bisa menggunakan kekuatan penuh saat berada di mari, bukankah berarti bila Lin Xiu menggunakan kekuatannya di dunia luar, itu lebih dahsyat hasilnya. Kini Lin Xiu pun melirik cuy. Ada menu sistem pelatihan dalam gravitasi. Ada levelnya juga cuy ternyata, dari 1 sampai 99. Karena penasaran, ya udahlah ya, nyoba aja tuh dulu. Lin Xiu mencoba level 1. Saat tantangan dimulai, kini muncul senapan laser cuy. Laser ini mulai memberundungi Lin Xiu. Lin Xiu harus hati-hati cuy sekarang. Ia cuma pakai seragam biasa. Kalau aja Lin Xiu kena serangan, bisa-bisa bolong tuh badannya. Lain kali, Lin Xiu kalau mau nyoba, ia bakal pakai seragam tempurnya cuy. Kini dengan susah payahnya, Lin Xiu berhasil tuh menghindari serangan-serangan dari laser itu. Berkat itu, 30 menit pun kini berlalu dan Lin Xiu berhasil melewati level 1.
Beuh, capek banget cuy rasanya. Hampir aja cuy, Lin Shu bolong tubuhnya. Untung aja masih selamat dia. Dikarenakan dirasa cukup, Lin Shu pun mau keluar aja cuy. Dari latihan ini, total sih Lin Shu menghabiskan 820 poin. Ya, tapi sih itu semua worth it cuy. Karena latihan di mari itu lebih berharga daripada latihan 10 hari di luar sana. Divine Academy ini emang mantep dah. Di saat keluar ini, Zhang Yi pun langsung nanya cuy sama Lin Shu. Apakah Lin Shu gak apa-apa? Oh, jelas lah, gak apa-apa dia. Lin Shu kini mau cabut dulu cuy. Ia menyuruh semuanya tetap lanjut saja latihannya. Ia mau ada urusan sebentar. Lin Shu mau ke forum jual beli cuy. Di forum ini, Lin Shu membeli tuh satu kristal tingkat 6. Ia menghabiskan 80.000 poin untuk itu doang cuy. Mahal banget kan hidup di mari. Kalau gini terus, bisa-bisa cepet habis tuh cuy poin dari Lin Shu. Lin Shu harus nyari cara buat mendapatkan banyak poin lagi. Kemudian Lin Shu pun melihat cuy, ada bangunan yang sangat tinggi di depannya. Nah, itulah menara kompetisi Divine Academy. Jikalau Lin Shu bisa masuk ke peringkat kompetitif, Lin Shu yakin ia bakal dapat banyak poin tiap harinya cuy. Hehe, kini Lin Shu udah menetapkan tujuan berikutnya. Ia mau farming poin di menara itu cuy. Kemudian bersambung.